Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Secara mengejutkan, hari ini DPP PDIP batal mengumumkan pencalonan Anies Baswedan yang akan dipasangkan dengan Rano Karno pada Pilkada Jakarta pada bulan November nanti. Bahkan setelah tadi usai pengumuman dan juga pengarahan Ibu Megawati, kemudian muncul kabar bahwa secara resmi ini Rano Karno dan Anies atau Anies bersama Rano Karno itu batal dipasangkan. Justru yang muncul itu adalah pasangan Menseskap Pramono Anung dengan Rano Karno yang akan diusung menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Pernyataan itu datangnya dari Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Oli Dodo Kambai. Dan ini semakin mengejutkan lagi karena tadinya kan dikabarkan bahwa itu hanya ditunda saja, belum sekarang, tetapi kemudian muncul bahwa ini kelihatannya dibatalkan. Nah, yang cukup mengejutkan karena Anies Baswedan itu hari ini dia sudah mengenakan tenun merah, walaupun belum merah hitam, tapi dia mengenakan tenun merah dan dia ada sebuah fotonya dia menunjukkan dia sudah berpamitan dengan ibunya dan mohon didoakan karena dia akan berangkat menuju kantor DPP dan kemudian sekitar pukul 11.50 itu Anies Baswedan itu diketahui sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Tapi wartawan tidak banyak yang menangkap kehadiran dari Anies Baswedan karena dia masuknya itu lewat pintu samping dan kemudian dia langsung menuju ke lantai 4 dan di sana katanya dia sudah bersama dengan Rano Karno. Ini foto-fotonya seperti ini udah foto mereka berdua. Ini terlihat Rano Karno sudah memakai baju merah, celana hitam, ini seragam PDIP sementara Anies seperti baju yang sama dikenakan ketika dia meminta doa restu dari ibunya yakni tenun ikat warna merah begitu ya. Jadi sebenarnya sudah dipastikan bahwa Anies Baswedan itu ya akan diusung sebagai calon gubernur dan ini berpasangan dengan Rano Karno yang menjadi wakil gubernurnya untuk pilkada di Jakarta ini. Dan ini sesuai dengan informasi-informasi sebelumnya seperti yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Masinton Pasaribu, kemudian juga seperti katakan oleh Ketua DPP Said Abdullah. Bahkan hal yang sama juga disampaikan oleh Hasto Kristianto dan kemudian oleh Ahmad Basyarah ini yang orang yang oleh Hasto Kristianto disebut berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Namun ketika Hasto Kristianto itu mengumumkan nama-nama calon gubernur tidak ada disebutkan nama Anies Baswedan. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Meskipun ada hambatan kiri kanan, tetapi harus punya fighting spirit kata Bu Mega. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos. Karena membaca dedication of life nggak boleh langsung turun, harus melihat emotional bonding, membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Francisco Slema dan Jen Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan
Angkatan 98 bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Lema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Luar biasa. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Nah, tadinya masih banyak yang menduga bahwa Anies itu tidak segera diumumkan itu karena disimpan sebagai sebuah kejutan begitu ya. Karena Anies dan Rano Karno sendiri juga ketika acara dimulai itu tidak terlihat begitu ya. Mungkin karena ini kan dianggap bintangnya begitu, maka dia dimunculkan belakangan. Tetapi ternyata setelah pengumuman lengkap nama-nama calon gubernur dan calon bupati dan wali kota itu tidak ada nama Anies dan Rano Karno, bahkan ketika kemudian Ibu Megawati menyampaikan sambutannya. Dan kita juga makin bertanya-tanya dan menangkap kesan yang kurang positif dari Ibu Megawati berkaitan dengan calon yang diusung dari luar kader. Salah satunya yang disebut adalah nama calon gubernur Banten, yakni Airin. Airin ini kan sebenarnya tadinya kader Golkar yang kemudian batal diusung oleh Golkar, tapi kemudian setelah PDIP bisa mengusung sendirian, maka diusung berpasangan dengan Ketua DPD Banten. Ini dari situ kita menangkap gestur tubuhnya dan ucapan Ibu Megawati juga mengingatkan bahwa ya kalau mau bergabung dengan PDIP itu harus jadi kader lah begitu ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Itu kan pernyataan Ibu Megawati seperti itu. Nah, apa sungguh yang terjadi karena selain ini banyak mengecewakan para pendukung Anies Baswedan, tapi ini bisa juga dianggap PDIP itu mempermalukan Anies Baswedan karena bagaimana mungkin Anies Baswedan itu sudah izin kepada ibunya dan kemudian dia datang ke DPP kalau kemudian tidak ada kepastian bahwa dia akan diusung. Tetapi tanda-tanda bahwa Anies bakal batal diusung itu memang sudah mulai dicium oleh media sejak pagi ya. Umumnya pertama kali pada pagi hari itu media-media mengumumkan bahwa Anies Baswedan dan Rano Karno dipastikan akan diusung oleh PDIP. Apalagi politisi PDIP Masinton Pasaribu itu sudah membuat cuitan yang dia mengajak warga Jakarta untuk memerahkan Jakarta dengan mengusung Anies Baswedan. Dan penjelasan yang sama itu juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang dia membenarkan ketika ditanya oleh wartawan bahwa apakah Anies dan Rano Karno akan diumumkan hari ini, dia membenarkan. Dan ini kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan Hasto, ya tanda-tandanya memang Anies yang akan diumumkan. Sebab ketika tanggal 22, ketika Ibu Megawati juga menyampaikan pidato, juga penyerahan rekomendasi kepada 169 kepala daerah, itu Ibu Megawati kan sempat menyampaikan sebuah pidatonya. Dalam pidatonya disinggung yang dia mempertanyakan kenapa kok ada permintaan untuk mendukung Anies Baswedan, padahal ya selama ini kan artinya Anies Baswedan itu tidak nggak ada komunikasinya dengan PDIP lah, kira-kira seperti itu Bu Megawati menyatakan. Dan dia juga mempertanyakan apakah akan nurut Anies itu dengan PDIP, karena di PDIP ini kan dituntut kesejahteraan yang mutlak begitu. Nah, tidak lama setelah acara tersebut kan Hasto kemudian semacam tidak meralat tapi meluruskan mungkin pernyataan atau meluruskan persepsi lah tempatnya ya, karena Hasto tidak mungkin berani meralat pernyataan Ibu Megawati. Dia meluruskan persepsi di publik bahwa oh itu pernyataan Ibu Mega itu berarti Ibu Megawati menolak Anies Baswedan. Dia menyatakan PDIP itu sudah berkomunikasi secara intensif dengan Anies Baswedan dan dia menyebut nama Ahmad Basarah, yakni Ketua DPP yang juga menjadi Wakil Ketua DPR itu yang berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Nah, ketika Hasto ditanya soal apakah ada kewajiban Anies itu harus menjadi kader, Hasto menyatakan itu tidak menjadi sebuah keharusan. Meskipun dia tidak menyatakan begitu, dia hanya menyatakan bahwa yang penting secara visi dan ideologinya itu sama dengan PDIP. Dan ketika hal itu dikonfirmasi ke Ahmad Basarah juga membenarkan bahwa dia memang melakukan pertemuan-pertemuan dengan Anies Baswedan dan
ketika ditanya soal apakah ada syarat Anies itu harus menjadi kader, Ahmad Basarah waktu itu menyatakan bahwa yang jadi kader aja berkhianat gitu ya, maksudnya artinya nggak ada jaminan kalau yang kader itu orang yang sudah menjadi kader tidak berkhianat. Saya kira ini merujuk pada Pak Jokowi dan keluarganya nih, termasuk anak dan menantunya yakni Gibran dan Bobi Nasution. Soal ini kan sebenarnya juga sudah sempat dikemukakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP yakni Komarudin Watubun, yang pada waktu itu dia menyatakan bahwa kalau Anies mau jadi diusung oleh PDIP itu ya harusnya menjadi kader. Kalau ini tapi dia dengan kata lain dia menyatakan bahwa ya kalau kader pun itu juga bisa berkhianat juga gitu. Tapi artinya kalau dalam pengertian dari Komarudin, kalau apalagi kalau bukan kader kan itu jadi agak berbeda konteksnya dengan Ahmad Basyarah. Nah, tetapi kemudian orang menjadi optimis karena itu tadi melihat Anies sudah memakai pakaian merah, sudah bisa soal ada ibunya dan sudah berangkat ke DPP PDIP. Nah, orang kemudian menjadi bertanya-tanya ketika ada pernyataan dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang menyatakan tidak ada pengumuman nama Gubernur Jakarta hari ini. Yang ada katanya hari ini adalah pengumuman daerah-daerah lain di luar Jakarta. Yang ini kalau nggak salah dia menyebutnya Bangka Belitung dan Banten pada waktu dia menyebutnya seperti itu. Dan kemudian terbukti apa yang dinyatakan oleh Ahok ternyata benar. Memang belum ada nama calon gubernur Jakarta, tapi sudah ada nama untuk Jawa Tengah ya. Jawa Barat juga belum ada, Jawa Tengah dan Banten. Di Jawa Tengah itu nama yang muncul menjadi calon adalah calon gubernurnya itu mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan wakilnya adalah Hendar Prihadi, ini mantan wali kota Semarang yang sekarang menjadi ketua LKPP. Nah, apa sungguhnya yang terjadi? Karena kalau kita lihat prosesnya itu perjalanan Anies itu memang hampir pastilah ya dia akan diusung oleh PDIP karena hari Sabtu yang lalu misalnya Anies itu sudah bertemu dengan DPD PDIP Jakarta dan pada waktu itu Ketua DPD PDIP Jakarta Ani Wijaya ketika ditanya apakah mereka akan mengusung Anies Baswedan dia menyatakan insya Allah. Tapi itu kan yang jadi nanti akan diusulkan ke DPP. Saya kira itu prosesnya jadi sudah benar berjenjang dari DPD 1 kemudian diusulkan ke DPP dan yang mempunyai veto atau hak untuk menentukan siapa yang akan diusung itu adalah Ketua DPP PDIP Ibu Megawati. Dan ketika hari Ahadnya ditanya oleh wartawan ketika Anies menerima dukungan dari Partai Buruh, dia menyatakan bahwa ini semuanya masih berproses dan itu semuanya tergantung dari Ibu Megawati dan dia menunggu pengarahan dari Ibu Megawati. Jadi ketika akhirnya Anies datang ke DPP, ya berarti ini kan berarti clear gitu. Jadi pertanyaannya apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa kemudian Anies batal diusung oleh DPP PDIP? Tampaknya ini memang di internal PDIP sendiri itu ada faksi-faksi yang berbeda-beda. Faksi yang ingin mendukung Anies itu Puan tampaknya juga ada di faksi itu karena dia sudah menyatakan bahwa peluang Anies itu sangat besar pada waktu itu ya lebih dari 50%. Hasto jelas dalam posisi seperti itu karena kepada beberapa teman dia juga memastikan sampai kemarin sore dia memastikan bahwa akan mengusung Anies dan Rano Karno. Begitu juga Ahmad Basarah. Jadi sebenarnya faksi yang mendukung Anies ini juga cukup banyak, tapi juga ada faksi-faksi yang tetap menginginkan kader internal yang diusung dan salah satunya yang nama yang didorong-dorong untuk maju itu adalah nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, karena Ahok ini kan sudah resmi jadi kader PDIP ya. Hari Ahad kemarin itu misalnya para pendukung Ahok yang sering dulu disebut sebagai Ahoker itu bertemu dengan wakil sekjen DPP PDIP Adian Apitupulu dan mereka menyampaikan aspirasinya agar DPP PDIP itu mengusung kader sendiri dalam hal ini adalah Ahok dan pada waktu itu secara diplomatis Adian Apitupulu menyatakan bahwa itu semua diserahkan kepada ibu, artinya diserahkan kepada Megawati. Jadi dari sini saja kita tahu bahwa di dalam internal PDIP itu sendiri masih ada keinginan untuk mengusung kadernya, begitu ya. Dan ini saya kira wajar dan itu sejalan saya kira dengan sikap Ibu Megawati ya dalam dua kali sambutannya, baik sambutannya pada tanggal 22 Agustus lalu dan yang tadi itu terkesan memang Ibu Megawati juga lebih menginginkan agar yang muncul itu kadernya sendiri. Tetapi saya kira mereka-mereka yang mendukung Anies Baswedan itu punya kalkulasi sendiri ya kalau kalau mereka mengusung kader sendiri itu ya berat peluangnya untuk menang di Jakarta itu. Kenapa? Karena di Pilkada kemarin kan suara PDIP itu di Jakarta itu merosot ya. Perolehan kursinya itu hanya 15 kursi dari 106 kursi yang ada di DPRD
Jakarta. Artinya ini sekitar 14% koma sekian lah begitu ya. Dan kalau kita kemudian menengok ke hasil Pilpres ya, Pilpres 2024 itu ketika mereka mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud itu di Jakarta mereka juga hanya memperoleh 17%. Ini beda dengan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin pada Pilpres kemarin itu dia hanya kalah tipis dibandingkan dengan pasangan Prabowo Gibran. Anies pada waktu itu memperoleh Anies Caimin maksud saya memperoleh 41,06%, sementara Prabowo Gibran itu memperoleh 41,67%. Jadi hanya beda 0,60% saja ya. Jadi ini tipis banget dan peluang dan dari survei-survei juga menunjukkan bahwa Anies itu sekarang ini surveinya tertinggi gitu. Bahkan kalau orang seperti Ahok itu nggak sampai separuhnya ya, atau sekitar separuhnya saja dari elektabilitasnya Anies Baswedan. Sementara Ridwan Kamil itu jauh di bawah Anies, bahkan juga dia masih di bawah Ahok. Artinya apa? Kalau kemudian PDIP katakanlah seperti dikatakan oleh Dodo Kambai itu kemudian memutuskan mengusung Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno, kan ini sama saja dengan bahwa PDIP nggak berniat menang dong di Pilkada Jakarta. Kenapa? Karena mereka ini berhadapan dengan calon yang diusung Kim, yakni Ridwan Kamil dan Suswono. Ini diusung oleh 12 partai politik ya. Katakanlah Ridwan Kamilnya sendiri nggak terlalu signifikan ya karena elektabilitasnya kecil. Tapi kalau kemudian di situ ada faktor PKS itu kan tentu saja itu akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena PKS kan pada pemilu legislatif tahun ini dia menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Dia memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jakarta yakni 18 kursi dan total itu sekitar 16%. Nah, ketika misalnya katakanlah dihadapkan dengan calon internal itu katanya bakal solid ya kader dari PKS. Tapi ketika yang maju itu Anies Baswedan, peluang kader-kader dan simpatisan PKS itu untuk kabur dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu sangat besar. Karena apa? Karena dari survei yang dilakukan oleh SMRC misalnya, itu pemilih PKS itu 94% itu akan memilih Anies Baswedan, sementara yang memilih Ridwan Kamil itu hanya 5% saja dan 1% itu belum menentukan. Jadi dari situ aja kelihatan petanya bahwa ya kalau kemudian PDIP itu mengusung Anies Baswedan, maka mereka itu akan dapat limpahan suaranya sangat besar dan potensinya menang. Kalau kita misalnya gabungkan saja hasil suara di Pilpres kemarin, Anies Baswedan 41% koma sekian, kemudian Ganjar itu 17%, itu kan sekitar sudah sekitar 58% ya. Dari situ saja kan sangat besar perolehan suara mereka gitu. Katakanlah kalau mereka nggak sampai 58% gitu. Tapi kalau kemudian ada 3 calon, karena ada nantinya kalau jadi kan tadinya Anies bersama dengan Rano Karno, kemudian Ridwan Kamil bersama dengan Suswono, dan kemudian ada satu lagi pasangan calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini kan ya dipastikan ini bisa di atas 50% bisa diraih oleh pasangan Anies dan Rano Karno itu ya kalau kita lihat seperti itu. Tapi dengan diputuskan mereka hanya mengusung kader internal ya saya kira suaranya itu tidak lebih dari yang diperoleh pada pemilu legislatif atau paling banyak diperoleh di Pilpres kemarin. Artinya itu antara 14 sampai 17%. Tetapi saya kira jumlahnya pasti lebih kecil lagi karena figur seperti Pramono Anung yang diusung sebagai calon gubernurnya itu walaupun dia kader senior seperti kalau Hasto kan menyebutnya sebagai sekjen senior, tapi kan tidak banyak publik yang mengenal Pramono Anung itu. Apalagi belakangan ini setelah dia menjadi Menteri Sekretaris Kabinet kan nama dia selalu bekerja di belakang layar, jarang sekali muncul di publik. Jadi ada kemungkinan peluang dari PDIP itu untuk suaranya lebih rendah lagi itu sangat besar. Padahal sebenarnya kan mereka ini sekarang bisa memanfaatkan momentum nama Ridwan Kamil yang sedang ancur-ancuran di Jakarta karena dia ini sekarang setelah dibongkar-bongkar oleh para netizen ini cuitan-cuitannya di Twitter itu di masa lalu itu sangat menghina warga Jakarta. Jadi kemungkinan besar juga resistensi terhadap Ridwan Kamil ini akan sangat besar. Jadi harusnya itu kalau potensi tadi kekuatan Anies dan kekuatan PDIP itu digabungkan dengan menghadapi resistensi terhadap PKS dan juga terhadap Ridwan Kamil, peluang menangnya itu jauh lebih besar lagi. Tapi kalau Pramono Anung, saya kira ini ya sangat berat ya. Makanya saya menyebutnya ini bisa semacam
bunuh diri politik buat PDIP. Mengapa saya sebut bunuh diri? Sebenarnya ini kan sebenarnya pilkada di Jakarta ini adalah momentum buat PDIP untuk melakukan semacam revenge, menjaga membalas dendam atas perilaku Jokowi pada pemilu legislatif dan pemilu Pilpres kemarin. Pada pemilu legislatif kan seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto, itu Jokowi itu berusaha sangat keras akan menurunkan perolehan suara PDIP dan itu terbukti ya karena suara PDIP itu turun sangat drastis di DPR saja kan dari semula mereka memperoleh 128 kursi sekarang tinggal 110 kursi, 18 kursi hilang. Kemudian Jokowi juga berjanji kan akan mengalahkan mereka pada Pilpres, yakni pasangan Prabowo dan Gibran akan mengalahkan pasangan Ganjar Mahfud. Dan itu lebih parah lagi karena perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud itu hanya di urutan ketiga, jauh di bawah Prabowo Gibran, dan kemudian di bawahnya lagi ada Anies dan Muhaimin, baru kemudian Ganjar dan Mahfud. Hanya satu ya, sumpahnya Jokowi yang tidak bisa dipenuhi itu, karena ada 3 poin, yang satu menurunkan suara PDIP itu sukses, kedua mengalahkan calon yang diusung oleh PDIP, calon presiden dan calon wakil presiden PDIP sukses. Yang tidak sukses adalah memasukkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diusung oleh Kaisang Pangarep itu ke parlemen itu tidak berhasil. Jadi sebenarnya ini kalau kemudian dia memasang Anies Baswedan itu buat Jokowi itu bisa menjadi pukulan yang sangat telak karena satu berpeluang mengalahkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung oleh Jokowi, yakni dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Yang kedua, dengan adanya Anies Baswedan ini pasti akan jadi pukulan berat juga buat Jokowi karena dia pasti bisa membayangkan masa depan anaknya, yakni Gibran Rakabuming untuk maju ke Pilpres 2029 itu semakin berat ya dengan adanya Anies Baswedan itu. Hanya saja mungkin bagi PDIP kan Anies bukan kader dan mereka sendiri tentu juga berkepentingan untuk Pilpres 2029. Tapi kalau mengusung Pramono Anung dengan Rano Karno, ya saya kira ini nggak kelihatan sekali kalau PDIP nggak serius begitu ya. Kita bisa memahami bahwa ini mereka lebih mementingkan kader, tapi kalau mereka ngotot mencalonkan kader dan pasti kalah itu kan ya untuk apa begitu ya. Ini saya kira ini dinamika internalnya dari PDIP itu masih sangat menarik ya, dalam mungkin malam ini juga akan terjadi semacam pertemuan-pertemuan dan kemudian juga negosiasi-negosiasi politik di internal PDIP. Tetapi kalau sekali lagi kan ini semua keputusan PDIP itu sangat bergantung pada Ibu Megawati ya. Kalau Ibu Megawati sudah memutuskan itu semua tegak lurus, dan tanda-tandanya ini kalau lihat gesturnya Ibu Megawati setidaknya dalam 2 kali kesempatan ketika memberikan rekomendasi kepada para calon kepala daerah itu, ya Ibu Megawati lebih cenderung untuk mengusung calon internal. Dalam barisan ini sesungguhnya orang seperti Ganjar Pranowo yang sekarang juga diangkat menjadi ketua DPP itu sepakat untuk dia lebih cenderung mengusung calon dari internal. Jadi kita tunggu. Saya kira karena ini belum official ya, belum ada pernyataan resmi dari Ibu Megawati, ini kita belum simpulkan bahwa betul Pramono Anung dan Rano Karno yang akan diusung. Saya kira ini petanya masih bisa berubah, itu sangat tergantung bagaimana kubu yang pro Anies itu bisa meyakinkan Ibu Megawati. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.